وعلى آله وصحبه ذريته أمته الكرام خصوصا إلى رجب مشايخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا ببركاتهم وأسرارهم أنوارهم علوم ونفحات في الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم تبع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملته من شر زمرته من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Ini ada di antara jamaah yang memohon doa untuk kelancaran persalinan Khairun Nisa Azizah Salsabila. Mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam melahirkan, kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu di dalam perlindungan Allah. Begitu juga di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat Allah, segala penyakit zahir batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan. Dan juga kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran pada malam Rabu yang lalu, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran. Allah gantikan bagi mereka rezeki dan harta yang lebih baik dari apa yang Allah ambil. Dan insya Allah malam ini nanti setelah majelis mungkin ada di antara jamaah, mungkin kena amat dengan siapa baatur di luar, untuk kita siapa yang ingin membantu seala kadarnya untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, karena kita kumpulkan insyaallah kita akan serahkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa min fadaili hadhihi al-ummah ma jaa fi fadli as-saffil awal. Dan di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini adalah apa yang telah sampai, apa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Wa min dzalika anna fihi thawaban muddakharan indallahi taala akhfahu anna. Di antaranya bahwasanya di dalam salat berjamaah ketika kita berada di shaf yang pertama, maka di dalam shaf pertama itu ada pahala besar yang disembunyikan oleh Allah. Yang mana Allah menyembunyikan itu dikatakan lau kasyafa anhu, seandainya Allah membukakan bagaimana besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang berada di shaf pertama, la tasabaqan nasu ilaihi, niscaya orang-orang akan berebut untuk bisa berada di shaf pertama. Hatta yaftaru ila darbil qur'ah, sehingga mereka sampai-sampai harus melakukan undian seperti yang kita sampaikan di beberapa minggu yang lalu. Seandainya mereka harus berundi, mereka berundi. Lipaslil munaza'ati fi sya'nihi, untuk melepaskan mereka dari perselisihan itu. Karena masing-masing betutunjulan. Ikam jangan maju, jangan aku maju. Biar yang seikung kam jangan maju, awas kam bila maju. Jadi masing-masing menahan supaya seikung jangan maju. Kayak apa kayak ini?
bekalahi pada ujung-ujungnya. Maka andai kata harus beundi. Tuh coba. Bukan betul tunjulan supaya orang maju. Tapi nya saling tahan. Jangan maju ikam, aku maju, aku doorstep ya. Bahkan di anunya itu pokoknya jar bila maju ke sini buruk jarano. Nang kayak orang bahari menuju doorstep gitu. Kan sakingnya tuh nah supaya inya nang tak ke situ. Wa huwa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida. Inilah yang dimaksud makna daripada hadis Nabi law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal. Seandainya manusia tahu apa keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang azan dan orang yang berada di saf pertama, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih. Lalu mereka tidak akan mendapatkannya terkecuali harus beundi. Lastahamu, niscaya mereka akan beundi. Wa fi riwayatin li muslimin law ta'lamuna ma fi shaffil muqaddam lakanat qur'ah. Ujar Nabi, seandainya kalian tahu apa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berada di saf pertama, niscaya saf pertama itu untuk mendapatkannya akan diadakan undian. Was-safful awal huwa khairu sufufir rijal, dan saf pertama adalah saf terbaik bagi lelaki. Ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, kita percepat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru li ahli safil awal wa yusalli alaihim fa 'anil irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalatha wa litsani marrah. Maaf, anna Rasulullah kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalatha wa litsani marrah. Jadi diriwayatkan daripada Irbad Ibn Sariyah, beliau berkata Nabi Muhammad itu memintakan ampun bagi orang yang di saf pertama 3 kali. Dan Nabi memintakan ampun bagi yang ada di saf kedua sekali. Jadilah kita kada usah bepandir pahala gitu. Seandainya satu-satunya kelebihan saf pertama adalah inya dapat doa Nabi 3 kali lebih banyak daripada saf kedua, maka itu cukup sudah bagi kita untuk berabut di situ. Jakanya itu nalah kadada pahala lain bagi orang yang di saf pertama, kecuali bila inya berada di saf pertama inya dapat doa Nabi 3 kali, maka cukup doa Nabi yang 3 kali itu malah kita berabut. Nabi mendoakan ya Pak, apa dia? Balillahu ta'ala wa malaikatuhul kiram yad'una li ahli shaffil awal bil ghufrani war ridwani marratain. Bahkan Allah sendiri, nah ini bertambah belum nih? Tadi kan Nabi mintakan ampun sekan di saf pertama kelak. Seandainya itu aja gin kelebihannya cukup belum sudah? Ditambah pulang Allah Ta'ala akan mencurahkan keridoannya kepada orang yang berada di saf pertama, dan malaikat akan memintakan ampun untuknya 2 kali lipat dari yang didapat oleh orang yang berada di saf belakangnya. Jadi keridhaan Allah kepada orang yang berada di saf pertama itu beda dengan saf belakangnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awal. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf pertama. Maksud bersolawat artinya Allah akan meridhoinya dan malaikat memintakan ampun untuknya. Jadi Allah ridho, malaikat mintakan ampun, Allah mintakan ampun. Itu hanya di saf pertama, belum pahala jamaah, belum pahala sembahyang, belum pahala ba'diyah, belum. Coba bayangkan betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada umat ini. Itu hanya di pintang saf pertama. Karena Nabi mengatakan Allah meridhoi dan malaikat memintakan ampun bagi orang di saf pertama, maka bubuhan di saf kedua ini menyeletuk.
Ujar Nabi, Allah meridhoi yang di saf pertama dan malaikat memintakan ampun di saf pertama. Sekalinya ujar bubuhan nang saf kedua, ya Rasulullah bubuhan nang kedua pang juga doakan. Mudahan ya Allah meridhoi dan memberikan rahmat serta malaikat mintakan ampun. Maka Nabi mengulang, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat meridhoi dan memintakan ampun si malaikat tadi untuk yang ada di saf pertama. Ujar bubuhan nang di saf kedua, ya Rasulullah nang di saf kedua diganang-ganang juga. Kami nina nang di saf kedua diganang-ganang. Ujar Nabi, Allah meridhoi dan malaikat memintakan ampun bagi yang ada di saf pertama. Itu 3 kali Nabi ulangi. Padahal nang di saf kedua meminta. Ya Rasulullah saf kedua ini diganang-ganang juga. 3 kali Nabi berulang. Lalu bubuhannya mendesak lagi nang keempat. Ujar bubuhannya wa ala tsani, ya Rasulullah diingat-ingat nami nang kedua ini nah. Baru Nabi katakan wa ala tsani dan juga Allah meridhoi dan memintakan ampun untuk nang di saf kedua. Tapi setelah 3 kali Nabi sampaikan tentang keutamaan saf pertama. Coba. Wa qala Rasulullah sawu sufufakum. Ujar Nabi, ratakanlah saf-saf kalian. Jadi saf itu dibuat rata. Alaikum bitaswiyatus sufuf. Wa hadzu baina manakibikum, dan rapatkanlah bahu-bahu kalian. Jadi bahu itu kita disuruh mulasik disuruh bahu tuh. Coba Ustaz Beng. Bahu tuh bujur-bujur nang rapat kira. Rapat. Bukan di sini renggang. Rapat. Jadi yang rapat itu bahu. Maaf sekali lagi. Bahu. Coba Ustaz Beng kita. Berdiri Ustaz Beng. Maju kita maju. Maaf gurlah ulun manlah. Jadi posisi untuk meratakan saf. Maaflah, bukan kita ratakan saf, berarti Ustaz Beng. Buka lagi lebar-lebar. Nah, bukan dengan melebarkan batis, bukan dengan melebarkan kaki, sehingga dengan lebarnya kaki bahu tetap kada rapat. Jadi posisi kaki kita itu ujar ulama cukuplah antara bagian ini apa orang nyebut ini bagian dalam apa sih nyebut? Ini apa aja Hendri? Ini nah pokoknya nang ini nih nang di dalam. Antara yang dalam ini dengan yang dalam kanan itu jaraknya lebih kurang sekitar seini nah, lebih kurang kayaknya nah. Cukup ya sudah dengan posisi rata. Nah, makanya rata bukan kayak itu. Kada juga kayak itu. Lah, posisinya rata seperti ini dengan jarak lebih kurang sekitar apa orang nyebutnya? Sekil. Lebih kurang sekil. Nah, dengan posisi begini, maka Ustadz Ping posisinya sama. Dengan posisi rata Ustaz Ping. Jangan begini, ratakan, bujur-bujur ratakan. Nah, sekarang coba dempetkan bahu kita. Seandainya hendak dirapatkan batis, kada terlalu jauh ya, coba nah, masih kada jauh badan, kadang harus kayak ini. Karena dengan kaki yang terlalu lebar, coba lebarkan batis. Nah, otomatis bahu kita berjauhan. Jadi posisi kita ini bukan menyampukakan ujung batis, tetapi menyampukakan bahu. Jadi bahu kita sampuk, seikung lagi datang, seikung lagi bersambuk. Nah makanya setiap orang nang hendak ke masjid itu disuruh berminyak harum kalau berminyak harum. Ini berikit di baju kawan bawa no. Berminyak. Habis main futsal bepaluhan masih. Jadi berminyak harum kita, berminyak harum. Jangan kada minyak harum, beparakan. Disuruh begini. Kenapa disuruh begini? Coba kita. Nah yang kedua, untuk meratakan saf, bukan patokannya jempol kami. Coba Ustaz Ping. Kita anu ke sana Ustaz Ping. Posisi kami meratakan saf itu adalah dengan posisi tumit Ustaz Ping. Dempetkan ke sini, dempetkan. Bila hendak meratakan, ratakan mulai anunya tumit. Nah, cuma kan kayak apa kita mengukur tumit kami rata kada? Makanya sekarang masjid-masjid itu ada kalau nang sejadah yang 1,20 meter panjang. Jadi paskan aja posisi tumit kita berada di pinggiran
Karpet ini otomatisnya akan rata aja semua tuh. Otomatis akan rata. Paham itulah? Nah jadi sekali lagi ulun ulang, Nabi menyuruh adalah dengan mendempetkan bahu, bukan mendempetkan batis. Karena kalau dikira mendempetkan batis, jadi selebar-lebarnya kita, akhirnya bahu kita berjauhan. Hah? Ujar Guru Udin juga kada bungu-bungul setan, inyak kada kawa di sini, bermasuknya sini ke sini. Itu daripada anu Jepang. Maksudnya jangan nang lebar begini sehingga kemudian menjadikan bahu kita tidak. Patokan dempet bukan ujung sini, tetapi ini nah. Ini mengikut aja kena, ini umpat aja. Ini otomatis dempet aja kenanya. Selama ini dempet. Jelas kira-kira lah. Jazakallah khair. Jadi ujar Nabi, jadi ulun ulang sekali lagi, patokan rata adalah dengan tumit bukan ujung jempol. Mana tadi? Walinu fi aidi ikhwanikum, dan linu fi aidi ikhwanikum ini maknanya adalah ittabi'u isyarata ikhwanikum wa ra'ya ashabikum. Jadilah orang yang mau mengikuti isyarat atau pendapat dari orang lain. Jadi orang tuh jangan ketujuh aras. Termasuk dalam salat tadi ujar anu majukan seorang pina gengsi, udah sini aja jar. Daripada orang pian kada rata apa haji bermaju sedikit pina gengsi mana ditagur orang, ikuti isyarat dari orang lain. Bila seorang kada rata ratakan. Dan ini berlaku bukan hanya di dalam salat, dalam segala hal. Bila pendapat orang benar terima. Justru dengan kita mempertahankan ampun kita nang salah, lalu kada menerima ampun orang nang bujur kada diterima, itu adalah pertanda bahwa kita tuh sombong. Kada mau menerima ampun orang padahal orang bujur, tuh sombong berarti kita. Mun bujur orang umpatiran Suatu hari Imam Malik pernah didatangi seorang lelaki. Wahai Imam, ya lelaki tadi, ulun minta tulung. Ulun ni sayang bana lawan bini ulun. Cuma muntung ulun telanjur mentaklik talak. Maka taklik talak ni kada kau ditarik-tarik kecuali dengan cara hulu. Itu kena babnya sendirilah di bab nikah. Nah, singkatnya ujar lelaki tadi Imam, ulun ini mamai iya dasar salah ulun, bungul ulun jujinya. Kenapa? Karena ulun ini isi burung. Burung ulun ini memang apa sih? Lantih jadi burung itu. Burung itu pak anu pamandir. Bawa kicau terus. Ngerti dong lah. Pokoknya kada bisa diam. Lalu aku nih sangat pede, burungku nih jaka semalaman tuh bekicau terus. Lalu aku berucap, burungku nih jar, malam ini bepandir lawan kekawalan saking betampai burung. Burung ini kan menang terus festival. Ya, pokoknya bila ada kejuaraan burung menang terus burungnya. Jadi bepandir di hadapan kekawalan bagak buhannya jar, lihati ha malam nih. Malam ini burung unda bekicau semalaman jar. Malam ini burung unda bekicau semalaman. Apabila burung unda malam ini bekicaunya kada semalaman, maka bini unda tertalak. Maka kada main-main talak tilu. Hah? Talak? 3. Oh buhan jar, ikam tahu lah jar burung kuni menang festival. Bahari pernah jar burung kuni dibawa festival di mana-mana, di Toronto, di Meksiko, di mana-mana. Pokoknya burung kuni kersuah kalah. Jauhnya marak burung ke Meksiko sana.
Pokoknya jadinya bila burung kuni kada kawa bes ba anu ba apa pakai caw sama laman biniku talak 3. Lalu burung pakai caw malaman. Pokoknya tangan nih ontong katejo deh. Jangan sampai kada pakai caw sama laman. Jam 7, jam 8, jam 9 kicau terus burung nih. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3 ranai. Manggah burung. Kicau terus mulai maghrib. Jam 2, setengah 3 ranai burung. Kada sing suaraan lagi, dipukul, dicambuk, dapat tetap kada sing suaraan sampai pagi. Pucat muha. Maka bini disayang mana nih? Orang banyak nang mahendaki dah menunggu-nunggu. Dan jurang anu bisu burungnya sebelum subuh. Akhirnya dasar kada bersuara lagi jam setengah 3. Datang aja ke Imam Malik nangis-nangis, "Mam jar. Kayak apa bini ulun tuh jar? Gugur ketalaknya kada aja." Ujar Imam Malik gugur. Karena ikam bapandir bahwasanya bila burung ku kada bakicau sabalaman maka talak biniku jatuh terhadapnya. Aja talakku jatuh terhadap biniku talak 3. Ditaliknya. Bila kada bakicau, kecuali bila bakicau sama laman baru selamat. Bilanya kada bakicau sama laman maka biniku talak 3. Tetangis setelah kita jatuh Imam Malik. Pas Imam Syafi'i ada di situ. Ujar Imam Syafi'i, guru ampun maaf bukan ulun lancang. Ujar si guru napa? Muhammad bin Idris kan Syafi'i. Ujar sidin kada jatuh guru. Ujar Imam Malik kenapa kada jatuh? Sedangkan burungnya nyata-nyata setengah 3 jam 2 kada kau lagi bepandir. Ujar Imam Syafi'i, guru inya mengatakan kalau burung aku ini kada bisa kicau samalaman maka talak jatuh. Sedangkan di dalam pemahaman kita guru, kita fuqaha, kalimat semalaman ini kada harus dari maghrib sampai ke subuh. Inya itu bersuara kada sikampihan. Apabila malam kita ini guru tarik dari maghrib sampai ke subuh itu misalnya 10 jam. Dari mulai maghrib ke subuh 10 jam. Bila burung nih bakicau 6 jam sama laman namanya sudah bakicau. Kada harus yang sampai 10 jam. Bila inya bakicau sebagian besar malam itu, maka di dalam hukum kita inya dianggap bakicau semalaman itu. Kada harus seluruhnya, sebagian besar malam inya bakicau hukumnya samalaman. Nang kaya orang je, apabila orang tuh nak kada tahu di waktu, mulai maghrib anu begaplek bedum sampai jam 1 sampai setengah 2 bedum. Nang bini sarek pian ini jar apabila bulik semalaman bedum. Kada semalaman juga bang. Cuma saking anunya anak mulai maghrib sampai ke jam 2 jam 1 bedum aja. Istilahnya semalaman. Anu jar lihat ibu buhan nang anu tuh semalaman kada guring. Kada aja semalaman juga bang kada guring. Jam 3 guring ya. Dan ulun gini rancak baucap ke itu. Bilanya ulun teguring jam 3. Ulun cak bapandir anu malam tadi ulun semalaman kada tapi guring. Semalaman kada tapi guring itu maksudnya kada nang sepanjang malam tuh guring kada. Paham salah? Nah, lalu perkataan Imam Syafi'i diterima oleh Imam Malik. Ujar Imam Malik, bujur ikamu wahai Syafi'i. Bujur ikamu wahai Muhammad. Sehingga kemudian Imam Malik rujuk dari pendapat beliau dan mengikuti Imam Syafi'i bahwa talak ini kada jatuh. Salamatan lagi. Coba biar bayangkan Imam Malik inilah guru. Gurunya Imam Syafi'i. Tapi dalam hal ini beliau tidak segan-segan untuk merujuk daripada apa yang beliau putuskan dan mengumpati pendapat murid. Jadi begitulah nafas Islam ini. Islam ini makanya ulama katakan khudzil haqqo min ayyi wi'ain kharaj. Terimalah kebenaran dari tempat manapun inya keluar. Siapa kan yang mempandir amun bujur orang umpati biar kemana membawa. Jangan dikarasi bujur orang.
Ada kai itu ha. Sidin orang orang apa? Orang Amuntai. Pertama kali naik pesawat pas umroh. Begitu boleh mulai umroh kada suah naik pesawat. Lalu duduk kayak Sidin melihat di muka atau kursi pina ganal kok. Pina bemeja bagus, kursi orang bisnis duduk situ Sidin, padahal kursi Sidin ekonomi. Cuma Sidin karas. Ujar Sidin, aku di sini nyaman Sidin duduknya. Bujur juga Sidin nyaman dibuka bisnis. Di belakang halus. Ujar para mugari sadang juga pian berpindah kayak pian di belakang duduk. Aku sini Sidin. Kan bila menggeser aku tampar Sidin. Karas Sidin. Ada mau pindah. Ujar orang kayak pian kayak kursinya di belakang. Aja Sidin. Sama aja Sidin kursinya kurang lebih. Pokoknya karas tuh Bang, kada mau bano. Ada nang seikong pintar. Ujar Sidin pramugari biar aku aja maraki datang di Sidin kai tadi kai jar pian di mana duduk. Aku hendak di sini Sidin. Kada hendak ke belakang kai kada sini aku di sini. Anu kayak ulun anu bandarai. Pian ke mana tujuan? Aku Sidin hendak Amuntai. Anu kayak buhan Amuntai duduk di belakang. Nang di mukani duduk tujuan ke Tamban jar. Nang duduk di mukani ke Tamban. Amuntai ke belakang. Oh iya kan Sidin, kita kok ke belakang Sidin daripada katarusan. Kan artinya terkadang perlu juga kita bujur memberi nasihat tetapi bil hikmah dengan cara yang baik. Karas buta Sidin, pokoknya Sidin bila menggeser kuku timpas. Oh, ayo. Dalam pesawat mana menimpas orang. Kan diri nang anu mai. Pian kayak salah di sini kayak orang ketamban. Bila pian duduk di sini karena pian kelewatan padahal pesawat mana nang kayak itu bersinggahan nang Tamban Amuntai. Jadi memang memberi nasihat itu perlu, tetapi bijaksana di dalam memberi nasihat itu lebih perlu juga. Berapa kali loh Imam Syafi'i itu mengoreksi pendapat guru Sidin seorang Imam Malik dan Imam Malik nerima. Itu kan terjadi sekali, berkali-kali. Dan Imam Syafi'inya kayak itu juga. Imam Syafi'i itu pada awalnya itu menganggap bahwa kulit binatang itu meskipun disamak tetap najis. Itu awalnya Imam Syafi'i mendapat gitu. Lalu sampai ke telinga Sidin ada pendapat dari ulama lain. Siapa? Pendapat siapa? Sufyan Tsauri kah? Atau pendapat siapa yang mengatakan bahwa ada ada tuh di Syarah Yaqut, saya kamu lihat di Syarah Yaqut. Saya kamu cari di Syarah Yaqut di masalah itu kulit, saya kamu cari sebentar. Masalah di bak. Jadi kisahnya ulun kan ingat siapa, pokoknya ulama A lah katakan apa siapa kira. Pokoknya ulama ini mengatakan kulit binatang tuh bila disamak tuh lah disamak. Disamak itu dihilangkan lendir yang ada di kulit dah. Itu disamak karena dihilangkan lendirnya sampai nyembur kesat. Yang kulit binatang nang tadinya bangkai, sapi ditabrak orang atau apa, atau harimau mati, lalu kulitnya itu ujar Imam Syafi'i tetap najis meskipun disamak. Ujar ulama lain kada, apabila inya disamak inya jadi suci. Lalu pendapat orang ini didengar oleh Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i dan argumennya didengar oleh nang ini. Lalu Imam Syafi'i merenung. Ujar Imam Syafi'i bujur inya. Keliru aku ya Imam Syafi'i. Nah orang nang di sana pun berpikir bujur jenya Imam Syafi'i, aku keliru. Akhirnya tanpa huruf. Keesokan harinya Imam Syafi'i berikrar. Ujar Imam Syafi'i, aku mencabut pernyataanku. Maka hari ini jadi Imam Syafi'i aku nyatakan apabila kulit itu disamak inya suci. Ujar yang itu aku mencabut pernyataanku. Apabila kulit disamak tetap najis. Coba huruf. Buta huruf ini bukan masalah tapa hurufnya, tapi betapa ringannya hati mereka itu siap menerima kebenaran dari orang lain gitu. Imam Syafi'i merenung, ujar Imam Syafi'i bujur inya, pendapat inya kuat, lalu dipakai Imam Syafi'i. Menurut ini pulang pendapat Imam Syafi'i itu dipakai tanpa huruf pendapat. Dapat lah.
kitab. Saya cari hadisnya di dalam syarah Yaqut kalau kada salah di bagian bab itu bagian masalah menyamak tuh kalau kada khilaf cari di syarah Yaqut ada di situ jelaskan. Bagian itu Bang. Siapa kira nama ulamanya tadi kan? Wallahu a'lam bishawab. Walhasil ujar Nabi terimalah pendapat orang lain. Wasuddul khalal dan tutupi celah-celah yang kosong. Ya, yang ada di sab itu tutup. Wahadzu baina manakibikum sudah jelas. Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bimanzilatil hadzaf. Karena sesungguhnya syaitan itu memasuki sab-sab kalian seperti anak kambing nang halus tenah. Nyabak ajal. Kan perhatikan aja anak kambing. Anak kambing tuh ketujuh mengajang-ajal di susunan kambing-kambing lain. Nyabak baca carian ada pina kajalan sedikit bakajalnya. Model anak kambing bakajal kayak itu syaitan asal ada celahnya bakajal. Wa tasfiyatus sufuf min tamamis shalah dan meratakan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Waqad amarona sallallahu alaihi wasallam bidzalik dan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk meratakan saf. Faqala Nabi bersabda sawu sufufakum meratakanlah saf kalian. Fa inna tasfiyatus suffi min tamamis shalah karena meratakan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Wa fi riwayatin lil Bukhari fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis shalah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari sesungguhnya meratakan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan di dalam mendirikan salat. Wa rawahu Abu Daud wa labzuhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadzal a'naq fa walladhi nafsi bi yadi inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saf ka'annaha al-hadaf. Ini sama maknanya dengan sebelumnya. Wa rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihima nahwa riwayat Abi Daud. Wa fi waslis sufuf wal inqiyad li saddil furud thawabun azim. Dan di dalam usaha kita untuk menyambung saf dan mengisi kekosongan saf itu terdapat pahala yang sangat besar. Qala Rasulullah, jadi ketika kita mengisi saf, satu dosa diampuni, dua pahala ganal didapat, tiga ridho Allah pun didapat. Apa nang pian cari selain keridhaan Tuhan? Belum lagi sembahyangnya dilakukan pian sudah diridhoi. Perhatikan para jamaah ini penting. Ketika kita ridho dengan seseorang, maka kekurangannya itu kada kita pandang. Makanya ada doa dari para sufi, ya Allah, jadikanlah kesalahan kami, kesalahan orang yang pian ridhoi, dan jangan jadikan ibadah kami ibadah orang yang pian murkai. Ini pahami konsep ini baik-baik. Bila kita muar lawan orang, apapun kebaikannya kada bakal baik di mata kita. Tapi bila kita cinta kepada seseorang, maka kekurangannya pun kada akan bernilai di mata kita. Orang bila sudah sayang lawan seseorang, maka semua keburukannya itu ditutup-tutupi aja masa bodoh kita. Ini orang bila sayang gitu. Laki bila sayang lawan bini diterimanya bininya apa adanya. Bini bila sayang laki begitu juga. Inya tutup matanya dari kekurangan. Kayak Nabi menyayangi umat. Nabi kada melihati kesalahan umatnya. Allah menyayangi hamba, Allah kada melihati kesalahannya. Bila Allah ridho kepada seorang hamba, maka nang sedikit tadi dicari-cari Tuhan untuk menyelamatkannya. Bila Allah ridho, makanya ini penting. Kita beribadat, ibadat kita belum tentu sempurna. Tapi usahakan sebelum ibadat itu dilakukan, kita jadi orang yang diridhoi. Sehingga jadilah ibadah itu ibadah orang yang diridhoi. Paham lah ini? Kita kan sembahyang tujuan kita mencari ridho. Karena dulu sembahyangnya sab pertama dulu isi. Dengan kita berada di sab pertama, Nabi menjamin as-sadiqul masduq. Nabi yang menjamin, yang Nabi Muhammad kada bepandir seorang deh. Ujar Nabi, Allah meridhoi orang yang berada di sab pertama. Jelas ya kalau? Bila jar Nabi diridhoi itu. Lalu sembahyang orang di sab pertama adalah sembahyang orang yang diridhoi Tuhan. Maka nang kada banyak, nang sedikit, nang banyak satu insya Allah diterima Tuhan aja. Karena Allah sudah ridho. Ini kayak orang sarik juga.
Orang sarik tuh kayak apa aja banyaknya kebaikan yang kita lakukan sekali aja salah bila orang sudah muar orang sarik. Nang sebuting salah tuh menghapus kebaikan yang banyak. Sayang, menyayangi. Makanya nang kayak kita pun dalam rumah tangga. Rumah tangga itu ada namanya as-sakinatu wal mawaddatu warahmatu. Sakinah, mawaddah, rahmah. Apa maksudnya? Bukan hanya rumah tangga tenang itu ada mawaddah di dalamnya, ada rahmah. Maka ulama mengatakan salah satu konsepnya supaya rumah tangga itu nyaman adalah apabila laki membari bini kayak apapun banyaknya, anggap pemberian itu sedikit. Paham lah? Itu konsep untuk mendapatkan rumah tangga yang macam itu. Kayak apapun pian begawi memberi anak bini sesuatu sebanyak apapun, jangan pandang itu banyak, tapi anggap itu sedikit. Dan bini ketika menerima pemberian laki sesedikit apapun, anggap itu banyak. Jadi laki memberi bini kada pernah menganggap banyak, bini menerima dari laki kada pernah menganggap dikit. Jadi bini akan selalu bersyukur terhadap pemberian laki. Dan laki pun kada berbangga diri ketika bisa memberi bini, kada ungkit-ungkit juga. Ngerti lah? Ujar nang laki ini nang bini baik lah, nang bini solehah sesuai dengan konsep ini. Laki itu bulik mulai mana misalnya kada kawan bawakan apa-apa kasihan, cuma kawan menukarakan aja, menukarakan onde-onde, menukar onde-onde di Karangpaci 5.000 kasihan, 5.000 menukar onde-onde, 5 buting juga bang dapatnya, sebuting 1.000 onde-onde kan, campur onde-onde 3 molen 2 dibawakan bini. Begitu sampai ke rumah, ding jar aku minta maaf ding, aku tadi begawi karena tapi kolehan mau ojek karena tapi banyak dapatan nasi ina kawam bari ikam mudahan kau makan halal nih baba ujar yang subhanallah kapian repot-repotnya bawaan macam-macam luar biasa bawaan pian malam ini tidak terhingga nilainya ujar kada terhingga molen nang 2 buting lawan onde-onde 3 deh cuma kaitu luar biasa jar pian berepot-repot umai kada usah pian repot-repot membawakan ulun nang macam-macam nih jar. Padahal 2 macam aja bang, onde-onde lawan molen. Tapi kai itu bininya, ulun aku dingai jar, aku kai jar, ulun kai terima kasih banyak pian. Lain kali kalau usah berepot-repot pian. Pian datang nah selamat tak kumpul lagi ulun lagi senang dah. Nah kai itu juga pulang laki. Jadi bini nang soleh itu kai itu konsepnya deh. Dan laki yang soleh pun nyebulik ke rumah membawakan emas atau membawakan berlian atau cincin atau apa misalnya nang harat tuh datang ke rumah ding jar aku minta maaf ding leh kada kawa memberi nang larang nang ini aja. Jadi ketika laki memberi kada menganggap itu hebat, kada menganggap pemberiannya banyak. Bini yang menerima apapun kada menganggap pemberian laki itu sedikit gitu dah. Bila mau pian menerapkan konsep itu, insya Allah rumah tangga itu bagus, insya Allah. Dan memang Allah menyuruh dalam Al-Quran apabila rumah tangga itu hendak bagus, maka Allah menyuruh untuk setiap laki bini itu menurunkan standar. Pahamlah maksud menurunkan standar itu. Bila menghendaki rumah tangga ini jangan sampai ribut, turunkan standar. Maksudnya sahdan sekolah di pondok. Sahdan sekolah di pondok. Sahdan tahu ciri-ciri bini solehah itu apabila dilihat maka bini soleh itu menyenangkan hati. Bila laki datang ke rumah maka inya bersolek, maka inya akan berdandan. Ketika laki datang senang laki melihat, inya menyambut laki. Itu nang sahdan baca di kitab. Cuma kan orang di kitab ini kada kawa dikeluarkan jadi manusia. Bini kita itu sesuai kan dengan di kitab dulu. Kita kan membaca di kitab bini solehah tuh kayak ini, maka bila dengan laki begini, bila dengan anak begini, bila ini. Bila ente gunakan standar kitab itu ke bini nang di rumah, wah bahaya.
Akhirnya tuntutan kita macam-macam ke bini. Ikam apa itu? Kamu tahu lah bebinian soleh itu begini. Maka ujar ulama ketika mentafsirkan firman Allah itu turunkan standar kita. Dimaklumi bini itu juga sebalik. Pertama satu bini seorang kada di pondok. Inya kada belajar banyak agama. Sedikit banyak inya setidaknya inya masih taat lawan kita. Di waktu sholat inya sholat. Waktu berpuasanya berpuasa. Inya menjaga kehormatannya. Turunkan standar tadi. Jangan harus kayak itu. Kayak itu juga bini turunkan standar. Nang selama ini bebini melihat atau mendengar di postingan. Makanya ulun katakan bebinian jangan tapi rancak juga melihat di postingan namanya macam. Karena terbanding-banding. Oh lakian tuh jar bila lawan bini itu harus memanjakan lawan bini. Bila laki hendak guring tuh dah bini dicium. Atau bila kemana bini itu digandeng di tangan. Disuapi makan bla 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 bla. Bila standar itu dipakai laki seorang kada kayak itu. Jadi masing-masing menurunkan standarnya. Jaka bebinian tuh harusnya dimanja, ternyata lakiku kada tapi pintar memanja, diturunkan standar. Jadi bahasanya, simpelnya masing-masing tuh saling mengalah. Gitu. Nang ini jangan tapi menuntut, nang ini jangan tapi menuntut. Sama-sama berbaik-baik diri. Caranya sama-sama belajar menuntut ilmu tentang bagaimana hukum berumah tangga. Bagaimana cara rumah tangga itu sakinah mawaddah rahmah belajar. Duduk laki belajar, bini belajar. Jelas itu. Jangan nang dituntut itu hanya terkait hak kita. Tapi kewajiban kita apa? Kayak itu juga bini, jangan nuntut hak terus, kewajiban apa? Makanya kita belajar gini bahari nang belajar PPKN itu kan dilihat itu yang bagaimana orang itu mengutamakan untuk kewajiban nang inya tunaikan sebelum inya menuntut haknya gitu. Nah itu perlu rumah tangga gitu. Jadi bini menerima dari laki merasa banyak, laki memberi bini merasa sedikit. Dan laki mengalah lawan bini, bini mengalah lawan laki. Bila saling nyaman gitu dasar nyaman juga. Lah, menenak baca carian nang kadada kurangnya, kadada manusia ini kadada kurangnya. Kecuali nabi ya. Kecuali nabi, cuma nabi terhenti sudah nabi kadada lagi. Jadi manusia ini ada kurang, kan bisa kadada kurang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga yang laki bini sulit untuk menemukan jalan keluarnya, harus melibatkan pihak ketiga untuk memberi nasihat atau bercerita. Maka jangan bercerita kecuali kepada orang yang soleh yang mampu memberikan solusi. Curhat itu jangan asal curhat ya. Curhat dalam urusan rumah tangga ke orang nang kadang beri solusi, apalagi pacang jadi bahannya, pacang tertawaannya, pacang dikisahkannya ke sana kemari. Jangan begitu. Masalah rumah tangga jangan diumbar di media sosial, orang kada usah tahu. Kada usah tahu. Menyembunyikan aib diri, aib pasangan, aib rumah tangga itu sembunyikan. Kalaupun berat untuk disandang dan harus bercerita juga untuk mengeluarkan unek-unek, berceritalah kepada orang soleh yang kada akan mengumbar kisah tadi. Nang sidin memang akan memberikan solusi, bukan menambahi. Nah itu hati-hati dalam masalah itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai mana tadi? Lalu kemudian ujar Nabi, aqimus sufuf wahadhu bainal manakib wasaddul khalal. Ini sudah jadi suddul khalal. Walinu bi aidi ikhwanikum, ini sudah hadis tadi terulang. Wala tadharu furujat syaitan, dan jangan kamu biarkan ada renggang, ada celah bagi syaitan. Wa man wasala safad wasalahu Allah, barang siapa yang suka merapatkan atau menyambung saf, maka Allah pun akan menyambung. Maksud menyambung nih karena ulama mengatakan barang siapa suka merapatkan saf, Allah akan rapatkan hati-hati mereka juga. Barang siapa yang suka mengolah renggang saf, maka Allah pun akan renggangkan hati mereka. Jadi urusannya akan selalu bagus. Jangan dikira loh meratakan saf ini kada ada pengaruh dalam kehidupan.
Ada pengaruhnya. Karena pian diridhoi Tuhan. Bila sudah Allah ridho, begawiin bakal nyaman. Pian mencari rezeki di mana? Di bos. Rezeki itu di Tuhan, Allah yang memberi. Pian becari rezeki kesana kemari, nang memberi rezeki ridho, kadang nyaman. Nang memberi rezeki ini ridho, maka kemana aja pian nuntut pian nyaman. Wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan, Allah pun akan putuskan. Lalu kemudian waqala sallallahu ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Ujar Nabi, apakah kalian tidak mau meratakan saf kalian sebagaimana safnya para malaikat di sisi Tuhan? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaika inda rabbika? Kayak apa malaikat menyusun saf di sisi Allah? Lalu Nabi mengatakan yutimuna sufuful awal, maka mereka akan menyempurnakan dulu saf-saf yang pertama, wa yatarassu fi saffi, dan mereka akan merapatkan saf itu. Meratakan dan merapatkannya. Wal haris, kita habiskan aja lah. Wal harisu ala wasli saffi huwa min khiyaril ummah. Dan orang yang memiliki keinginan kuat untuk menyambung saf adalah termasuk orang yang menjadi umat pilihan di dalam golongan umat ini. Dia adalah termasuk umat pilihan. Wa an Abi Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyarukum alyanukum manaqib bis salah. Orang yang paling terpilih di antara kalian adalah orang yang paling merapatkan safnya ketika dia salat. Maksudnya menempelkan bahu ke bahu yang lain. Wal harisu ala wasli sufuf wasadil furuj. Dan orang yang bersungguh-sungguh untuk menjaga saf tetap tersambung dan saf itu tidak kosong, maka mereka termasuk orang yang akan diridhoi Allah dan dimintakan ampun oleh malaikat. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang menyambung saf. Wal khutwah allati yakhtuha al-muslim liwasli saf hiya a'dhamul khutuwat ajra. Dan langkah yang dilangkahkan seseorang manakala inya menyambung saf, paham maksudnya? Jadi inya berjalan melewati saf-saf lain untuk mengisi saf yang di depan. Itu termasuk langkah yang paling ganal pahalanya di sisi Allah. Jadi langkah untuk memaju saf ke depan itu langkah yang berpahala. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup celah kosong, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Nah, coba. Ujar Guru Darmawi, barang siapa nang sembahyang di Darul Aman saf pertama, kena jar Guru Darmawi aku bari tanah sakapling di tanahku situ. Pacang maulah rumah berabut orang di saf pertama bila Guru Darmawi pacang membari tanah sakapling. Tanah sakapling belum tentu ada rumahnya. Atau ujar menyambat presiden kan itu pulang anu menyambat calon presiden kan dipadahakan anu pulang apa kampanye. Misalnya aja ujar Ustadz Ping, apabila aku jadi presiden, kada pacang 2024 kada pacang jadi presiden jauh, jadi kada apa-apa aman aja. Amun aku jar Ustadz Ping jadi presiden, bebuhannya bila ikam milih aku jadi presiden, maka salah satu kebijakanku adalah kena membangunkan rumah-rumah bagi masyarakat. Di pada buhan lok bahu jar bila milih aku lah Ustadz Ping, kena kuulahkan rumah gratis. Nyata jar aku kada bakal ingkar, kuulahkan rumah kena. Mendengar ada janji pacang diulahkan rumah kada betaha nah memilih tuh bang. Jangankan kadang-kadang nang dibari rumah, nang dibari amploknya bisa milih. Apalagi rumah dijanjikan rumah, kamu Ustadz Ping kutukarkan rumah kena. Bila kamu milih aku, kuulahkan rumah. Nah ukuran tanah 10-20, rumah ukuran 40 berapa rumah tuh biasanya? 48 kah? 45, ukuran 45. Wah memilih tuh bang. Padahal belum tentu diulahkan. Andai diulahkan kayak apa kualitasnya? Dan kapan mau ulahnya? Kena kuulahkan kenanya kebila. Tapi karena harapan tuh ada lalu milih. Ujar Nabi ketika orang mengisi saf pertama, ada bukan saf pertama aja saf kosong. Diisinya supaya jangan kosong, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Coba kan? Cuma itulah nya kada nampak bang.
melihat mahayal nyamannya jar mun aku bisa gaji kayak Ronaldo jar. Di anu oleh Al Nassr. Ronaldo gajinya jar sehari 9 miliar. 9 miliar seharinya guring kayak main bola kakak pokoknya sehari 1 miliar dah selama setahun. Sehari 9 M. Berapa? Sehari 9 M. Banyak tidak? 9 M. Kadenya 9 M itu main-main. Setahun 3, berapa triliun? Yuk. Wah. Banyak tuh bang. Ronaldo tuh mun sawat ke itu 10 tahun sehari 9 M. Mahakam dingin kalau diuruknya. Menukar tanah uruk 9 M sehari. Melihat rumah Ronaldo ganalnya, nah itu mun saurang ca pikirakan lah. Aku umur 30, 40 begawi behemat. Kira-kira gaji Ronaldo setahun tuh dapat tak kira-kira? Allah tuh maha sugih, bujur ya Tuhan maha sugih. Cuma berpikir-pikir kira-kira sampai ke situ. Amun kira-kira berat Jerman kayak itu. Sudah mun kayak itu harapan jangan dipupuk di sini, pupuk di sana kira. Bila Allah memberi rumah, katanya bang rumah di surga, ada rumah di surga tuh ulama kemudian memaknakan maksud Allah membangunkan rumah di surga artinya itu jaminan bahwa inya akan mati husnul khatimah. Itu berarti baca mau bang rumah di surga ada orang yang neraka, berartinya bakal ke surga, itu maksudnya, dan didiami selamanya. Di dunia ini kada selamanya nang sugi-sugi banyak matiananya dibagi kemudian hartanya. Belum lagi bila datang buhan pajak ke rumah pucat buha. Pajak kalau seorang pajaknya suratnya gini datang pucat buha. Di surga kada ada pajak lagi, seberapapun pirana mengumpulkan harta kada ada pajak, kada ada A B C D kada, dan harta kada mau berkurang. Cuma ya itu tadilah. Dan umur wah ini kada tentu juga sampai 80 sampai 70 sampai 60. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah berataan. Bana lahu baitan fil jannah wa ghafara lahu, Allah akan bangunkan rumah di surga. Cuma sekedar menutupikan sap kosong aja coba. Nah jadi bila ada sap kosong itu kesempatan, bila hendak menyuruh kawan ingat-ingat rumah di surga menunggui maju langsung. Wa ghafara lahu, dan Allah akan ampuni dosanya, wa dzarat alaihil malaika minal bir, dan malaikat akan mencatatnya sebagai satu kebaikan, sebagai sebuah kebaikan. Wa hadza kulluhu akhbarana anhu sallallahu alaihi wasallam wa ma min khutwatin a'dhamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fi saffin fasaddaha ay fi saffi fasaddaha. Dan tidak ada satu langkah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dibanding langkah masyaha rajulun, yang seorang laki-laki melangkah dengan langkahnya tadi ila furjatin menuju ke tempat yang kosong, pisopi di dalam satu sop pasadaha, lalu dia tutupi kekosongan tadi. Nah mudah-mudahan kita kawam amalakan. Sudah sekian panjang pembahasannya, kita amalakan juga tahu pulang. Mudah-mudahan kawat amalakan. Insyaallah minggu akan datang kita akan bahas fadlul imamah, keutamaan imam pulang. Keutamaan coba pian lihati. Ajaib juga lah. Bab yang membicarakan pahala azan. Banyak lembarnya, coba ulangi yang bab azan aja. Panjang berapa lembar. Nah, kada tuntung berapa lembar bab azan. Begitu membahas keutamaan imam, ini ya mbah baca ini habis buku keutamaan azan bang, mana semalam azan. Nah mulai satu lembar, 2, 3, 4, 9 halaman. Tuh 2,
3, 4, 9 halaman keutamaan adzan. Sampai bab adzan aja sampai ada tambahan lagi menjawab muadzin pulang. Tapi begitu keutamaan imam, sehalaman seperapat aja. Sehalaman seperapat. Makanya Nabi mengatakan, seandainya umat itu tahu apa yang diberikan bagi orang nang azan. Jadi memang azan tuh perahasianya ganal banar. Jadi ganal mana pahala azan dengan imam? Ganal azan. Cuma mun amplok ganal imam memang. Mun amplok Jumat tuh ganal imam. Mun amplok Jumat teu ganal imam. Amun pahala teu ganal azan. Nya lawan khutbah-khutbahnya. Sian aja pang muadzin mestinya ganal juga gajinya, mestinya. Subhanallah. Pun padahal ganal pahalanya. Jadi Bahari ada kisah, dan ini kisah nyata dan benar adanya. Jadi Bahari ada khotib, jangan disebut nama kada gibah juga kan. Khotib ini pintar gue menurut ulun pintar sih Din. Jadi sin khutbah, begitu bulik ke rumah membuka amplok dari panitia masjid, kan amplok ada kalau sebagai bisyarah, lihati tulisan Bilal. Maka khotib misalnya lawan imam 1 juta, Bilal 2,5. Buka tulisannya Bilal. Telepon sidin panitia. Telepon sidin. Assalamualaikum sidin panitia kah? Iya jar panitia, apa kabar guru? Anu je sidin aku minta maaf aku nih pinanya tak ambil hak Bilal. tak ambil hak Bilal, bujur juga bang, hak Bilal. Bujur juga kada salah pandiri sini. Aku sini minta maaf, aku pinanya sini tak ambil hak Bilal. Lalu sadar panitia, astagfirullahaladzim, biar panitia, ampun maaf guru lah, kada apa-apa jisin, kada apa-apa aku di sana membulikakan mereka hak Bilal jin kesian. Kadanya hak Bilal, sian hak sidin nang kasihan, hak sidin nang Bilal. Buktinya Bilal kada ada yang menelpon. Dan menelpon. Allah. Ini terjadi di alam semesta ini. Kasihan zin Bilal. Kadanya kalau Bilal kasihan. Biar 2 hari kada ada Bilal nelpon. Allah a'lam bissawab. Cuma pernah terjadi itulah khotib nelpon. Cuma kada tahu pernah lah kejadian Bilal nang merasa salah, Bilal nang nelpon nah kejadian lah. Nang terjadi nang ulun tahu khotibnya nelpon. Namun kisah nang Bilal nelpon belum mang lagi. Berarti sebenarnya Bilalnya kada kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Sudahlah. Cukup itu terjadi di masa dahulu dan tidak terulang lagi selama-lamanya. Bila terulang lagi kasihan Bilal. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah mengampuni kita berataan. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan mulai bulan ini rasanya kalau kada salah sekali lagi kita malam Rabu, sebelum malam Rabu berikutnya kita sudah masuk di bulan Rajab. Bulan haram lah. Jadi malam Rabu sekali lagi di depan, malam Rabu berikutnya kita sudah masuk di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan itu kena Isra Mi'raj, di bulan itu orang mahaul abah guru dan seterusnya. Jadi ramai sekali di bulan itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi hadratin Nabi al-Fatihah.